Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah dan juga apa kabar teman-teman di studio? Senang sekali Sri Tedamayanti kembali menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Ya pemirsa, kita tahu berdasarkan letak geografis Provinsi Banten ini diuntungkan dalam berbagai bidang, di mana mulai dari sumber daya alam yang melimpah, kemudian juga dijadikan sebagai sektor pariwisata unggulan, serta letaknya juga yang strategis membuat para investor ini tertarik untuk menanamkan investasinya. Namun di sisi lain melimpahnya kekayaan pariwisata ini tentunya tidak dibarengi dengan penguatan sumber daya manusia yang siap mengangkat objek wisata dan juga kearifan lokalnya yang diyakini bisa menyumbang tingkat kemajuan pariwisata di Provinsi Banten. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang mulai melandai dan dunia pariwisata juga mulai bangkit, namun tentu saja ada dampak pandemi COVID yang ditimbulkan di bidang pariwisata. Lalu seperti apa? Tentu saja yang menjadi PR besar bagi dinas terkait dalam mewujudkan hal tersebut untuk mendorong karakteristik objek wisata di Banten. Kita membahas tema kita tentang mendorong karakteristik objek wisata di Banten melalui penguatan SDM dan kearifan lokal. Kami sudah bersama dengan para narasumber. Yang pertama ada Bapak Haji Muhsinin SEMSI selaku Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Cerah sekali dengan warna kuningnya ini, luar biasa, tampak awet muda nampaknya. Ciri khas. Ciri khas ya Pak ya, luar biasa. Karena kita dilahirkan dari kuning. Betul. Untuk jadi dewan. Siap, oke. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh ya Pak ya terkait dengan dampak pandemi COVID-19 juga yang masih mungkin berimbas di bidang pariwisata ya Pak ya. Dan kita juga sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Banten. Ini pemirsa, ada Bapak Haji Alhamidi SOCMSI. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau pariwisata biasanya wajahnya selalu sumringah karena selalu jalan-jalan gitu ya Pak. Oh iya, sering jalan-jalan terus. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kemarin sempat lihat juga ini pada saat Lebaran Idul Fitri luar biasa sekali Luar Pak. biasa. Antusias masyarakat untuk berlibur ya, karena memang sudah dilonggarkan juga. Jadi tahun kebangkitan pariwisata Banten. Betul sekali, amin. Mudah-mudahan semakin bangkit dan juga masyarakat ekonominya juga semakin baik ya Pak Kadis ya. Amin. Dan kita juga sudah bersama dengan salah satu tokoh masyarakat, ini ada Bapak Tony Anwar Mahmud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tony aja kita panggil. Kang Tony, biasanya memang Kang Tony, ini saya biasa panggil Bapak, ini kayaknya langsung berubah seketika. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam. Sehat ya Kang Tony? Harus sehat. Harus sehat ya? Iya. Wajahnya beda soalnya. Oh ya? Agak sedikit meningkat ini, pipinya lebih tembem. Oh. Iya, efek Ekonomi pandemi ya. juga meningkat. Kita juga bersama teman-teman kami yang sudah hadir di Studio 1 Banten TV. Assalamualaikum semuanya. Baiklah, nanti kita berikan kesempatan juga kepada teman-teman pemirsa untuk bertanya kepada narasumber kami. Dan sebelum kita jauh membahas tema kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Pak Dewan ini sebelum kita bahas, meskipun Bapak ini terlahir di Kabupaten Serang Pak, yang juga terkenal dengan beragam potensi wisatanya, mungkin bisa dijelaskan sebelumnya seperti apa pariwisata yang dimiliki oleh Banten hingga saat ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rita, ini sudah berapa kali barangkali kita di Banten TV ini ya. Ini sebelum kita menyampaikan dengan potensi pariwisata di Banten dari 8 kabupaten kota seprovinsi Banten ini, perlu diketahui masyarakat dan rekan-rekan adik-adik ya, mahasiswi, bahwa Banten ini sudah 21 tahun lebih 7 bulan ya Pak Kadis ya, lahirnya. Bayangkan 21 tahun lebih 7 bulan dengan luas kurang lebih 9.663 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 12 juta jiwa dari 7 juta awalnya. Luar biasa, dari 8 kabupaten kota itu. APBD-nya baru mencapai 12,4 triliun baru. Dengan pendapatan asli daerahnya baru 6,9 triliun. Itu kembali ke laptop, awalnya turun setelah COVID itu. Oleh kali itu terkait masalah untuk memajukan pariwisata yang berada di Provinsi Banten ini, saya jujur saja atas nama Wakil Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kan, singkatannya, namanya juga Dewan Perwakilan, mewakili rekan-rekan, mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Serang. Ini saya secara pribadi dan atas nama lembaga juga sangat prihatin
dengan kondisi para pengusaha pariwisata yang ada di Provinsi Banten ini, terutama di bagian barat, daerah saya lagi, kabupaten saya sendiri kan, Anyar, Cinangka dan sekitarnya. Ini prihatin. Mana prihatinnya kenapa? Banyak yang gulung tikar. Saya bukan fiktif bicara, ini fakta. Saya sering ngecek ke lokasi, ke pantai-pantai. Ini sangat prihatin. Kalau pemerintah pusat kan enaknya saja kan menginstruksikan kepada seluruh daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota, supaya bagaimana untuk memulihkan perekonomian, termasuk juga pariwisata kan begitu. Enak saja kan nyuruhnya mah Jokowi itu, Pak Presiden itu ya. Tapi tidak sesuai dengan apa yang telah dirasakan oleh masyarakat umum. Ini khusus masyarakat daripada untuk bagaimana pemberdayaan para pengusaha pariwisata kan. Bagaimana mau pulih ekonomi, rekan-rekan masyarakat ya, kalau barang-barangnya tidak turun. Apalagi sekarang yang lagi mencuat kan terkait masalah harga minyak. Sudah langka barangnya, harganya juga enggak turun-turun, cuma seremonial. Kalau turun presidennya, turun menterinya, baru turun harganya itu. Setelah itu sudah lenyap lagi, harganya kembali lagi ke laptop. Ini prihatin sekali. Oleh karena itu menurut konsep saya, ini konsep namanya juga konsep, ada pendapat untuk memulihkan dengan terjadinya hampir 3 tahun COVID berjalan ini ya. Bagaimana pemerintah mendorong kepada pemerintah daerah Provinsi Banten untuk membantu potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing, terutama di ujung kulon kan ya. Bagaimana untuk potensi umpamanya kayak semacam Ancol itu kan membludak itu, supaya dipindahkan ke Banten, di Anyar dan sekitarnya, di Sumur dan sekitarnya, kan gitu. Supaya ada beberapa titik yang supaya dibangunlah di situ, bukan dalam hal untuk pantainya saja, supaya menarik wisatawan itu bagaimana caranya. Pak Kadis nanti mungkin yang bisa menjelaskan, karena skillnya Pak Kadis dalam hal ini kan. Saya hanya fungsi dalam budgeting saja, penganggarannya. Kalau dalam konteks untuk membangun, memajukan pariwisata, anggaran berapapun ya kita dorong. Kebetulan saya juga masih duduk di badan anggaran. Jadi beberapa titik di ujung kulon ada Sumur. Nah, di sini di Kabupaten Serang ada Anyar. Bagaimana beberapa kita bangun supaya tidak cukup pantainya saja, barangkali ada mainan anaknya, ada kolam renangnya. Kayak saya yang lihat Pak Kadis, di Patraja saja itu kan sudah kosong itu. Ada di sebelah kirinya, di atasnya itu kan kita bangun, coba kerjasama dengan pemilik hotelnya, supaya di situ dibangun yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Betul. Memang di Banten ini tidak mungkin meniru seperti apa yang pariwisata yang ada di Bali, tidak mungkin, karena kulturnya nggak mungkin kan. Beda kultur juga. Iya, nggak mungkin kalau seperti di Bali. Pasti kalau seperti di Bali diamuk oleh masyarakat lokal kan. Kearifannya itu bagaimana ya, tetap dipertahankan kan gitu. Kita terkenal agamisnya kan gitu. Itu prihatin. Itu salah satu sampel contoh. Ini padahal dari luar negeri loh. 24 itu tidak mudah. Seperti Ganjar pada mendatangkan 2 investor saja untuk memajukan pariwisata, diliputnya beberapa liputan itu. Ini 24. Harusnya dong direspon dong sebagai pimpinan daerah. Ini saya wakil rakyat mengkritisi kebijakan yang sesuai dengan apa yang keinginan masyarakat, apalagi untuk mewujudkan, kita harus berani mengkritisi, apalagi daerah, pusat pun. Wakil rakyat harus berani mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kultur budaya, yang tidak sesuai dengan visi misinya. Kita harus berani kritik. Kalau tidak berani wakil rakyat mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat, mundur jadi wakil rakyatnya. Itulah konsep saya. Gitu. Luar biasa sekali, tepuk tangan dong. Masya Allah. Saya beralih dulu Pak Dewan ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini kita tadi disebutkan di awal secara geografis ini Banten memang diuntungkan ya Pak ya, dengan melimpahnya sumber daya alam dan juga sektor pariwisatanya. Lalu saat ini bagaimana potensi pariwisata di Banten, potensi wisata apa saja yang ada di Banten yang mungkin masih bisa dikembangkan nih Pak? Baiklah, mungkin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua. Baiklah, saya Haji Alhamidi SOS MSI selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten menyapa semua. Bagaimana sehat adik-adik kita? Baiklah, tadi kita bicara bagaimana potensi pariwisata di Provinsi Banten. Kalau saya, Pak Dewan, dari perguruan tinggi ini saya optimis. Karena satu aja kalau saya lihat ya, kita promosikan antara Anyer dan Panarukan. Nyanyinya aja kalau kita nyanyi udah promosi. Ini potensi yang sangat luar biasa. Antara Anyer dan Panarukan apa? Antara anak Jakarta. Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta. Untung dulu saya belum jadi kepala dinas pariwisata, Pak. Kalau saya jadi dinas pariwisata udah saya protes, salah itu. Udah ganti ya? Antara Anyer dan Panarukan. Jadi sebetulnya tidak salah juga, karena potensinya artinya para wisata itu yang kita targetkan memang dari Jakarta. Jumlah penduduk Jakarta itu kurang lebih 20-30 juta. 25% kalau Sabtu Minggu itu pasti akan keluar kota. Nah sekarang coba bayangkan, kalau seandainya kita ke Puncak 4 jam, ke Banten 1,5 jam, apalagi nanti tol Serang Penimbang udah jadi, sudah. Nggak dipromosikan juga udah dapat dipastikan pariwisata Banten akan maju. Infrastruktur Ya. utama. Jadi ini kita lihat bahwa ada potensi yang sangat luar biasa yang bisa dikembangkan dan saat ini memang sudah dipromosikan antara Anyer dan Jakarta. Coba kalau kita lihat, kenapa disebut Anyer? Itu jalan pertama kali dibangun oleh Dendles 0 km. Jadi antara Anyer dan Panarukan itu 1000 km. Dari ujung barat sampai ke ujung timur. Untuk membangun itu saja ceritanya sangat panjang. Puluhan ribu orang yang meninggal karena kerja paksa, kerja rodi. Nah ini kita lihat sangat luar biasa potensinya. Lebih lagi kalau kita lihat ada mercusuar di Banten, ya. Konon kabarnya mercusuar itu adalah untuk mengatur lalu lintas laut lepas. Bahkan itu bisa sampai ke Cina Selatan. Jadi nggak promosikan juga, Banten udah dilihat sebetulnya. Yeah. Nah ini juga saya lihat ada potensi yang sangat luar biasa. Dan kalau kita menceritakan keunikan Banten nggak habis-habis. Setengah jam saya ngomong ini aja masalah promosi nggak beres di sini. Jadi kita lihat bahwa Anyer, Carita, Labuan sampai ke Kek, Tanjung Lesung itu sangat luar biasa. Itu tidak kalah dengan wisata yang ada di pulau lain. Kembali ke Kang Tony nih, Kang Tony, terkait dengan menurut Anda apakah pemerintah Provinsi Banten ini sudah cukup jeli dalam mengoptimalkan pariwisata dari beberapa karakteristik objek wisata yang ada di Provinsi Banten sampai dengan saat ini? Baik, kalau jeli nggak jeli itu relatif. Ini Pak Dewan yang bisa lebih detail karena laporannya sama beliau. Yang jelas sepanjang pengetahuan kami bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Banten itu tipe A, artinya ada 4 bidang dan 1 sekretaris gitu kan Pak Kadis ya. Dan dari keempat bidang yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi Banten itu salah satunya adalah punya kewenangan untuk destinasi wisata. Nah, sebelumnya alhamdulillah bahwa dari 668 destinasi wisata di Provinsi Banten, per Mei kemarin menurut data BPS itu ada 1,2 juta, 1.291 sekian wisatawan yang masuk ke Provinsi Banten, dan ini angin segar gitu bagi Provinsi Banten pasca pandemi, karena dibanding 2018 naik 17% ya kunjungannya. Nah ini adalah sudah relatif memadai. Karena di 1,2 juta itu yang tertinggi kunjungan ke daerah Kabupaten Pandeglang, yang keduanya ke Kabupaten Lebak, dan keduanya Kabupaten Serang, ketiganya Lebak. Nah artinya di sini ada peran pemerintah juga dalam menentukan lokasi-lokasi yang menjadi tujuan wisata. Hanya saja memang pemerintah ini perlu berbagi dengan pemerintah kabupaten kota, karena kewenangan pemerintah provinsi itu hanya sebatas
adanya destinasi wisata yang terhubung dengan 2 kabupaten kota yang lain. Nah, artinya kami mungkin dari masyarakat tidak paham tentang pembagian kewenangan seperti itu, hanya saja memang kami butuh pembinaan yang lebih jauh dari pemerintah daerah, karena penguasaan destinasi wisata juga dihadapkan kepada kelompok-kelompok orang. Yang disampaikan Pak Dewan tadi tidak bisa disamakan dengan Bali, ya karakter kita juga berbeda, dalam artian seringkali ada penguasaan-penguasaan kelompok atas sebuah destinasi wisata, sehingga pemerintah mau pemerintah desa sekalipun ini agak sulit untuk melakukan pengelolaan desa wisata. Nah, di sini kami sangat membutuhkan peran pemerintah, karena dengan adanya peran pemerintah tentunya ada berbagai bantuan, support, apakah peningkatan SDM, prasarana yang merupakan juga kewenangan pemerintah daerah mau provinsi atau kabupaten kota. Nah, ini yang kami belum punya. Termasuk kami memang sudah dibina ada Darwis. Darwis. Ya, Darwis ya, sadar wisata. Tetapi mungkin kalau berbicara tentang program, Pak Dewan sudah memberikan banyak support anggaran kepada Dinas Pariwisata, tetapi bagi kami yang kami butuhkan adalah keberlanjutan. Jangan program sekali selesai kemudian tidak ditindaklanjutnya. Nah, kami mohon ada kerjasama juga dengan kelompok-kelompok profesional dalam bidang pariwisata, sehingga kami terus bisa dibina. Karena tidak hanya pariwisata, Pak Dewan, yang kami butuhkan, tetapi juga kami punya produk lokal yang bisa disisipkan dalam kunjungan itu, apakah kuliner, betul, home industry dan lain sebagainya. Salah satu destinasi yang sangat minim kami kurang bantuan pemasaran itu di Tanjung Jaya, Tanjung Lesung. Kami punya batik Cikadu, tapi dari proses dan lain sebagainya masih butuh biaya yang mahal, karena teknologi dan lain sebagainya kami masih minim. Begitu sudah produksi berhasil, kami juga tidak mampu memasarkan, karena daerah kami selain sinyal juga relatif buruk, Pak, juga para pengrajinnya itulah anak-anak putus sekolah, sehingga untuk informasi pemasaran melalui digital, e-commerce dan lain sebagainya juga masih kurang kemapanan. Nah, artinya berbicara tentang SDM dan lain sebagainya, memang kami butuh pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah, mau pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi, sehingga kami layak untuk bisa mempromosikan wisata di Provinsi Banten. Oke, baik Pak Kadis, menanggapi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Tony dalam kaitan penunjang visi daerah, ini program apa saja yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata untuk mendongkrak sektor pariwisata di Banten, khususnya pembinaan untuk para pelaku wisata dan juga UMKM yang mungkin ikut mendukung sektor wisata yang ada di Banten tadi. Baiklah, terima kasih Pak Tony. Mungkin saya akan menyampaikan informasi terlebih dahulu tadi atas pembicaraannya. Di Banten ini memang daerahnya sangat strategis, di ujung Jawa paling barat. Jadi kalau dari Jakarta nggak stop, kita langsung nyebur ke laut, Pak ya. Penyangga saking kabupaten, ujungnya. ibu kota. Penyangga ibu kota. Jadi di sini sangat strategis sekali. Nah, tadi ada misalkan apalah investasi, para investor ingin menanam modalnya di Provinsi Banten. Nah, data yang tercatat di kita itu, industri yang ada di Banten itu sebanyak 30.148 perusahaan. Jadi sangat luar biasa, sangat banyak. Dengan jumlah tenaga kerjanya kurang lebih 2 juta. Ini sudah termasuk industri pariwisata. Jadi semua itu digabung, jumlah perusahaan ada 30.000 lebih. Sangat luar biasa dan sangat potensi Banten ini. Nah, selanjutnya tadi terkait dengan destinasi wisata. Kami punya data yang destinasi wisata unggulan sekarang ini ada sekitar 400. Tadi kalau Pak Tony kan 600 lebih ya. Kita ada 400 destinasi wisata yang siap untuk dikembangkan. Nah, saat ini kita lagi artinya mengembangkan, memilah bagaimana kira-kira yang berpotensi cepat untuk dikembangkan dalam rangka untuk menyambut, karena tahun ini kita canangkan bahwa tahun adalah kebangkitan pariwisata Banten. Jadi datanya
Apa disebut kebangkitan pariwisata Banten itu? Berdasarkan ada indikator yang jelas. Dari pasca Lebaran Idul Fitri kemarin sampai akhir bulan Mei, data yang tercatat Dinas Pariwisata pada saat ini ada 3 juta para wisata baik dalam maupun luar negeri masuk ke Banten. Sudah cukup barangkali indikator, ada 3 juta. Dan 3 tahun ke belakang dari 2018 sampai 2021 itu paling tinggi angkanya 9.900.000. Berarti ada peningkatan 350%. Mungkin udah cukup barangkali ya, kalau kita ngukur indikator itu sendiri. Jadi saat ini wisata Banten ini sudah mulai menggeliat, sudah mulai pulih lagi. Bahkan pulihnya itu melebihi tahun-tahun yang sebelumnya. Pas tertinggi itu di tahun 2017-18 itu sekitar 900 sampai 1.200.000. Sekarang 1 bulan saja sudah 3 juta. Nah ini kami mempunyai data yang sangat akurat, walaupun tadi disebutkan dari BPS, Badan Pusat Statistik, dan kemarin kami undang evaluasi. Ini data kami yang real, hitungannya ada, tapi namanya aja yang nggak ada, nama-nama orang. Kalau data real itu justru kalau kita membuat data itu artinya kita undang BPS supaya ada nanti cross check data, artinya data terhubung itu data yang dibuat oleh kita dari Simparda kita dari Dinas Pariwisata itu real datanya. Maka kita undang kemarin. Nah, jadi Dinas Pariwisata itu sendiri juga mengeluarkan data kunjungan wisata baik dalam maupun luar negeri. Nah, terkait tadi program apa yang mensupport pariwisata di Banten agar maju. Nah, jadi DPRD Provinsi Banten sudah membuat alokasi anggaran ada 19 titik. Jadi destinasi wisata rintisan yang akan kita kembangkan. Tapi kita melihat potensi ini tanah-tanah yang dipunyai oleh pemerintah Provinsi Banten. Jadi dikembangkan. Ada situs Sikoncang dan sebagainya itu dibantu oleh Dewan agar ini bisa menjadi destinasi unggulan dan dapat dikembangkan di kemudian hari. Ada berapa tadi Pak wisata rintisan? Ada 19 wisata rintisan. Nah, ini juga sudah mulai menggeliat nih. Tahun ini akan kita gelontorkan lagi. Banten itu sekarang ada 3 titik yang akan dilelangkan. Nah, itu kita bergerak terus. Jadi untuk mendorong wisata Banten ini sendiri. Di samping itu juga banyak wisata-wisata yang sudah unggul saat ini. Salah satu contoh adalah antara Anyer dan Jakarta, saya bilang kan, hotel yang terbesar di tempat Pak Dewan itu adalah Hotel Marbella. Ada 1.000 kamar. Ada 1.000 ruang ballroom itu bisa menampung 1.000 orang. Halaman parkirnya ada 5 hektar. Cukup sebetulnya kalau ada event-event tertentu sangat besar di Banten. Dan juga kalau kita melihat destinasi unggulan adalah terkait dengan destinasi religi. Banten Lama, kita nggak usahkan promosikan lagi Banten Lama. Karena di Banten Lama ini juga artinya orang-orang Banten ini dulu, orang Banten ini pernah jadi imam besar di Masjidil Haram. Jadi kalau Timur Tengah sudah sangat mengenal sekali Banten. Jadi wisata religi ini sangat kuat kaitannya dengan atmosfer Banten ini sendiri. Jadi kita hubungkan itu memang destinasi religi ini kalau di kita di Dinas Pariwisata tercatat sebanyak 221 destinasi religi di Banten. Jadi tidak sedikit sebetulnya. Inilah potensi-potensi yang dapat dikembangkan oleh kita sehingga ke depan nanti harapannya wisata ini menjadi unggulan, sektor unggulan juga. Walaupun kalau kita melihat PDRB-nya yang dihasilkan itu belum sampai 10%. Daya dongkrak, daya ungkitnya itu tidak terlalu besar. Tapi ke depan ini tentu harapannya dengan adanya potensi ini, Banten ini akan menggeliat artinya wisatanya. Wisata unggul, ekonomi meningkat. Itu dapat dipastikan seperti itu. Semua sektor akan menggeliat. Mulai dari UMKM, mulai dari yang lain jual semua itu akan maju berkembang kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Semoga tadi ada 19 wisata rintisan ya Pak ya, dan juga ada 221 wisata religi ini bisa semakin berkembang lagi sehingga mengangkat potensi yang ada di Banten. Saya kembali ke Pak Dewan, ini Pak Muhsinin, kita tahu bahwa tadi sudah ada 19 wisata rintisan dan juga ada sekitar 221 wisata religi yang ini bisa dikembangkan tentu saja menjadi potensi wisata juga yang ada di Provinsi Banten. Namun hal itu tidak terlepas dengan adanya investor. Pengembangan sektor pariwisata di Banten tidak terlepas dari peran para investor yang tentu saja melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Banten. Lantas bagaimana regulasi yang mengatur investasi di Banten sendiri Pak? Ya, artinya kan otomatis kita masih butuh investor. Oleh karena itu tadi awal pembicaraan saya sangat disayangkan dari luar loh.
dari luar negeri. 24 investor ditolak oleh Gubernur Banten, mantan ya, Pak WH ini. Ini prihatin, padahal akan membantu. Bila mungkin dia menanam saham, mungkin akan meningkatkan pariwisata, sangat disayangkan ditolak oleh mantan Gubernur WH ini kan, Banten ini. Oleh karena itu tidak cukup untuk mengembangkan pariwisata, memajukan pariwisata di Banten ini. Tidak cukup apa yang disampaikan oleh Pak Kades, Pak Tony, yang sangat mendasar menurut saya juga harus dibenahi infrastrukturnya dulu. Seperti di Anyar saja setiap Sabtu Minggu itu udah macetnya luar biasa. Mungkin harus dibangun jalan pintas. Jalan Lingkar Selatannya saya sudah rusak parah sekarang, sudah parah. Karena kenapa? Dari konstruksi yang sudah dibangun itu yang digunakan oleh para pengusaha pasir ini yang merusak itu. Iya, betul. Dari truk-truknya, dump truck ini juga harus ada aturan mainnya. Penegakan hukum yang real dari petugas Polantas Kepolisian Polda Banten ini. Karena ini yang merusak daripada jalan yang sudah dibangun, yang walaupun memang anggarannya APBN, kan begitu. Ini perlu adanya perbaikan jalan infrastruktur terlebih dahulu. Bila perlu dibuatkan jalan tembus supaya jangan macet, bagaimana caranya itu tugas kita semua ya, tugas pemerintahan, bukan pemerintah saja, pemerintahan ya, tugas legislatif dan buat eksekutif barangkali ya Pak Kades ya. Dan saya menarik tadi apa yang dibicarakan oleh Pak Tony maupun Pak Kades ya, menyentuh daripada menyinggung terkait untuk mengembangkan daripada pengusaha UMKM. Kebetulan memang mitra saya pada waktu di Komisi 2 itu tuh sangat prihatin Pak. Setiap saat saya dibelin terus oleh pengusaha UMKM ini dengan terdampaknya COVID-19 ini. Hanya bantuan 600.000 itu pun ya nunggu-nunggu, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya barangkali. Tidak cukup dengan itu pemerintah untuk mensejahterakan daripada pengusaha UMKM ini. Dan tidak cukup dengan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM. Yang dibutuhkan apakah Pak Tony itu benar implementasinya ya, di kontinunya pengawasannya. Jangan sampai sudah dilatih tapi sudah dibiarkan saja. Dan alhamdulillah Pak Tony mungkin sudah mulai dibangun. Jadi untuk menampung hasil karya-karya baik UMKM maupun home industri ini sudah ataupun sudah dibangun atau sudah dilelang atau belum. Jadi untuk menampung pusat penghasil daripada kerajinan daripada UMKM Banten. Yang pertama titiknya di Banten Lama, yang kedua di Kota Tangerang, dibangun itu pusat-pusatnya. Cuma kadang-kadang kan kita juga lewat di Anyar pusat oleh-olehan Banten tapi adanya dari Bandung semua ya. Ini prihatin, harus ada ciri khasnya gitu yang real kan gitu. Ini prihatin sekali Pak Tony itu. Ini supaya coba harus ada pemberdayaan. Dalam konteks pemberdayaan itu apa sih pengertian pemberdayaan? Artinya mampu membangun dirinya bersama masyarakat di lingkungannya masing-masing. Artinya mempunyai kreativitas, ide-ide, gagasan untuk bagaimana untuk mensejahterakan para pengusaha UMKM, mempunyai ide-ide gagasan. Pengusaha kan banyak yang mempunyai ide-ide gagasan, banyak. Nah, supaya seperti di masjid ini Banten Lama itu ya, ini kan harus mampu sebagai ikonnya Banten kan itu. Ini anggarannya tidak secukup, tidak sedikit itu kan untuk membangun merelokasi daripada Banten Lama itu. Tidak sedikit, bukan 1 miliar 2 miliar itu. Karena Madinahnya Banten itu kan. Ya oleh karena itu harus bisa merawat juga. Betul. Jangan sampai artinya haknya saja yang dituntut oleh pengurus Masjid Lama Banten, tapi kewajibannya juga harus dijalankan. Betul. Dong. Harus butuh kebersamaan. Termasuk jadi, masyarakatnya juga ya Pak? Iya, masyarakatnya, pengurusnya, pemerintahannya kan gitu. Jadi butuh kebersamaan, hidup itu butuh kebersamaan. Betul. Tanpa adanya kebersamaan tidak mungkin kita untuk bisa meningkatkan daripada pariwisata di Banten ini. Karena kenapa? Kita dilahirkan, Pak Tony, Pak Kades, saya sendiri dilahirkan dari hasil bentuk kebersamaan.
Kebersamaan siapa? Bang Tony yang menjawab, ya. Iya. Sang Baik. ayah dan sang ibu kan Saya gitu. beralih dulu ke Jadi konsepnya Pak Tony kebersamaan nih. juga kan gitu. Baiklah Pak Dewan, saya beralih ke Pak Tony, tapi bukan untuk jawab yang tadi, saya ingin tanya terkait dengan, kita tahu ini Banten memiliki berbagai potensi wisata, baik alam, kuliner, kemudian juga wisata Muatan. budaya, wisata religi, yang tentu saja Ya. ini bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Lalu namun apakah menurut Anda perkembangan objek wisata di Banten saat ini juga sudah dibarengi oleh penguatan SDM dan juga kearifan lokal yang ada, termasuk tadi ada pembangunan infrastruktur yang memadai? Baik, ini pertanyaannya banyak Pak. Berbicara kearifan lokal dulu, bahwa kita tidak bisa mempertahankan sebuah kearifan lokal dari sebuah serbuan wisata. Karena tadi Pak Dewan sudah mengatakan ada kerjasama, ada kolaborasi, tentu ada perbauran masyarakat pendatang. Nah, tetapi memang kita harus memiliki tadi yang dibilang Pak Kadis, ada potensi. Bisa saja Banten menetapkan sebuah wilayah yang memang menjaga kearifan lokal secara utuh. Misalkan kita punya Baduy Dalam, itu dijaga kearifan lokalnya 100%. Tetapi berbeda dengan Baduy Luar dan seterusnya. Nah, artinya eksotisme sebuah wilayah itu bisa saja dipertahankan. Seringkali sebuah wisata alam, judulnya wisata alam tapi sudah dimodifikasi menjadi wisata buatan, Pak. Yeah. Nah, artinya kepada pemerintahan daerah, mungkin kita sudah mulai melihat mana yang memang harus dijaga keasliannya, baik budayanya, baik alamnya dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi nilai eksotis yang memang dijaga oleh pemerintah. Kita punya Labuan Bajo misalkan di pulau sana, di NTT. Bagaimana mereka menjaga berapa jumlah kunjungan, dibatasi, tidak sebebas-bebasnya. Tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, artinya ada upaya untuk melestarikan apapun, baik alamnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini ada hal yang bisa ditiru oleh pemerintah Banten. Kemudian yang kedua berbicara tentang SDM. Di kita itu mungkin kalau tadi saya bicara di luar dengan Pak Musinin, ini istiqomahnya kita itu masih kurang. Bahwa pelaku industri itu hanya karena keterpaksaan, tidak ada pilihan lain, sehingga beralih ataupun terpaksa di di sektor pariwisata, sehingga pada saat ada peluang lain yang lebih baik akan hijrah ke tempat yang lain. Nah, di sini kita butuh orang-orang yang memang fokus. Masyarakat pun harus fokus terhadap pariwisata yang digelutinya, sehingga di Anyer kalau kita punya wisata pantai, pantainya milik hotel, Pak, bukan milik negara, Pak. Jadi kalau kita mau menikmati pantai harus ke hotel dulu, bayar hotel dulu, baru kita menikmati pantai. Nah, kita melihat di situ ada yang sering bermain selancar dan lain sebagainya. Kita jarang melihat ada pakar-pakar ataupun yang expert di bidang itu untuk mempromosikan wilayah yang layak untuk berselancar dan sebagainya, ataupun aktivitas lainnya yang di perairan, di laut itu yang menonjol di wilayah kita. Mungkin hanya standar aja, banana boat, gitu kan, speedboat dan seperti itu. Nah, kita butuh sesuai dengan yang direncanakan pemerintah, ada potensi unggulan, maka kami juga mohon dilibatkan di masyarakat, dan kami menjadi orang yang expert dalam artian kami bersertifikat, kami bisa juga punya standar-standar, karena di Pak Kadis juga ada yang menangani standar itu, baik SDM-nya ataupun pariwisatanya. Nah, sehingga kami punya nilai jual juga sebagai masyarakat Banten di dalam sektor industri. Seperti itu. Baik, kembali ke Pak Kadis. Ini Pak Kadis, bisa Anda jelaskan objek wisata mana saja yang selama ini menjadi ikon Banten namun dirasa belum maksimal pemanfaatannya oleh masyarakat sekitar nih, Pak? Ya, kalau kita melihat tadi mungkin perlu penjelasan terlebih dahulu barangkali ya. Jadi memang kalau kita melihat potensi wisata di Banten ini yang sudah dikembangkan cukup banyak ya sebetulnya. Jadi seperti Banten Lama. Banten Lama ini Pak Dewan sudah paham banget bagaimana cara pengelolaannya. Nah, ke depan akan kita lakukan perubahan. Jadi akan kita buat suatu badan pengelola. Ya. KSO dikerjasamakan. Ya, jadi kalau sekarang ini kan belum,
hanya ada Satgas. Nah, maksudnya badan pengelola ini adalah Banten Lama itu akan dikelola oleh satu badan atau nanti bentuknya OPT. BUMD lah. Ya, jadi OPT misalkan seperti itu, misalkan di bawah Dinas Pariwisata. Nah, itu akan diatur. Nah, kalau kita lihat saat ini, kunjungan wisata selama 1 tahun itu ada 10 juta. 1 tahun. Coba kalau Dewan pintar ngitung. Pasti dia akan ngitung 10 juta kali 5.000. 50 miliar. Iya. 50 miliar. Sekarang ini kan jadi bias. Ya. 10 miliar enggak, 20 miliar enggak, 50 miliar enggak. Nah, sekarang kalau udah dikelola oleh satu badan, maka masuk uang itu dapat dipastikan sekitar 50 miliar. Lumayan. Coba kalau dibagi dua, 25 miliar kita PAD masuknya, 25 miliar untuk operasional. Tidak perlu lagi buka kencelengan di sana, digaji aja orang-orang kira-kira seperti itu ya, Pak Dewan ya kira-kira. Ya, betul. Setuju kan? Setuju. Nah, salah satu juga saya sering ke Banten. Orang begitu masuk Banten, bawa air doang. Begitu keluar bawa air, tapi tidak ada kesan yang artinya Masjid Banten itu didirikan tanggal berapa, tahun berapa, oleh siapa dan sebagainya, Bantu Gilang itu apa dan nah ini harus mendapat penjelasan. Bahkan kalau terkait dengan air tadi, kita kemas saja Pak Dewan ya. Satu misalkan aqua seperti ini dibayar 10.000, air sakti. Apapun permohonan kan gitu kira-kira ya Pak Dewan ya, akan terkabul dengan meminum air ini. Kan bisa aja kan Pak Dewan ya. Itu dia tarik juga. Nah, itu juga bisa dijadikan salah satu sumber pendapatan yang ada di wisata itu sendiri. Kita jual misalkan 10.000 dikali 10 juta. Udah berapa? Udah 10 miliar, udah 60 miliar Pak Dewan ya. Udah sangat luar biasa sebenarnya. Dan termasuk juga wisata yang sudah dikembangkan itu adalah Baduy. Di Baduy. Ya, Baduy ini kan juga Penting, sudah kita lihat saat ini memang banyak artinya paket-paket ya untuk ke sana ke Banten itu sendiri yang dijual. Namun ada berapa kelemahan saya lihat waktu saya kunjung saya kemarin, area parkirnya. Jadi area parkirnya tidak memadai. Dan area parkir di Ceboleger itu adalah terminal bisnis, bukan terminal wisata. Nah, kami dari provinsi akan moles juga nih. Anggaran dari Pak Dewan kita akan poles, kita buatkan nanti mungkin tempat parkir yang layak kira-kira. Dan di situ ada misalkan Baduy Center nanti. Sebelum orang naik ke atas ke Baduy, itu diberikan penjelasan terlebih dahulu. Ya. Kalau orang asing, Ada yang asingnya pakai apa guide-nya. Kalau orang kita lokal juga. Di desa ini tidak boleh moto, tidak boleh begini. Ada penjelasannya. Kalau sekarang kan langsung. Nah, ini mungkin akan kita poles-poles seperti tadi, walaupun ini destinasi itu bisa dikembangkan. Nah, selanjutnya banyak kalau wisata yang belum dikembangkan ya, seperti di sini adalah Pantai Carita ini masih banyak yang belum kita kembangkan. Terus di daerah-daerah misalkan Pulau Maluk, Sumur dan lain sebagainya itu masih banyak yang belum bisa kita kembangkan dengan optimal. Nah, tapi ada hal tadi yang menarik, bahwa masuknya wisata ke Banten ini artinya kalau kita lihat dari data kami ini banyak yang lokal bukan banyak yang asing. Jadi wisata Wisman. Ya, Wisman. Jadi ini ya yang asing sedikit sekali. Nah, oleh karena itu mungkin sudah boleh bergeser ini, Pak. Dia udah bergeser artinya ada wisata lokal artinya paling banyak masuk ke Provinsi Banten ini sendiri. Sehingga tadi setuju dengan Pak Dewan saya bahwa pemerintah tidak cukup uang banyak untuk membangun pariwisata. Kita harus menggunakan pihak ketiga. Hadir di sini pemerintah untuk merangkul artinya agar investasi itu masuk ke Provinsi Banten. Saya berkeyakinan kalau Serang Tol Panimbang sudah nyambung, investor akan datang sendiri dan sangat potensial sekali di daerah Kek ini sendiri. Kira-kira begitu ya. Baik Pak Kadis, kita berikan kesempatan dulu kepada teman-teman sebelum kita jeda iklan. Silakan yang ingin bertanya sebelah kanan boleh. Silakan tetehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Oktaviani. Izin mohon bertanya Pak. Dengan menurunnya angka penyebaran COVID-19 di Banten dan PPKM yang juga turun di level 2, saat ini membuat pemerintah Provinsi Banten Kabupaten Kota mulai membuka kembali destinasi wisata. Bagaimana tanggapannya? Apakah ini cukup membawa angin segar untuk para pelaku wisata? Lantas upaya apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam meningkatkan hasil pendapatan bagi objek wisata yang lesu atau belum kesohor oleh masyarakat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani. Saya ingin bertanya di sini. Menurut Bapak, seberapa berpengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Banten? Dan apakah sampai saat ini hasil dari pengelolaan pariwisata di Banten turut menopang PAD, pendapatan asli daerah di Banten? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sika Nurbayati. Izin bertanya, sejak kembali dibuka destinasi wisata di Banten, berapa peningkatan okupansi terutama hingga Mei ini? Lalu upaya dan dukungan yang dilakukan pemerintah kepada pelaku industri pariwisata seperti apa? Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk ketiga penanya kita. Ya. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tadi sudah bertanya kepada narasumber. Pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Pak Dewan. Silakan, menurut Anda seberapa berpengaruh nih Pak sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Banten, dan apakah sampai saat ini hasil dari pengelolaan pariwisata di Banten ini turut menopang PAD di Banten? Kalau untuk menopang atau membantu kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, baik sesudah COVID maupun sebelum COVID, belum terlihat. Tanya Pak Kadis nanti. Ya. Kabupaten Serang saja yang mempunyai pantainya luar biasa. Saya ini mantan ketua DPRD Kabupaten Serang. Ini mengurus daripada pengusaha pantai di Anyar itu susah. Beberapa kali kita rumuskan, kita kali musyawarahkan, susah sekali untuk berkontribusi di pendapatan asli daerah. Contoh sampel saja. Orang yang masuk ke pantai itu oleh pengusaha-usaha, oleh orang-orang tertentu yang suka parkirkan itu, masuknya enggak murah, mahal sekali. Satu mobil di Jawa, satu nih ya. Kita survei itu. Ini uangnya dikemanain? Ditanya, enggak masuk ke pendapatan asli daerahnya itu. Padahal pantai itu punya negara, punya masyarakat kan. Betul. Ya, oke lah, tanahnya punya sekelompok orang kan gitu. Tetapi mau menuju ke pantai kalau ditutup bagaimana? Nggak bisa ke pantai kan gitu. Jadi itu perlu dirumuskan nanti ke depan supaya potensi untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Yang kedua juga tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis, nanti ke depan akan diperbaiki administrasinya. Manajemennya di Banten Lama ini, karena supaya untuk ikon Banten Lama ini supaya ditertibkan, supaya tidak ada geng-gengan, jangan sampai artinya ini kalau di per hari aja, per 1 jam aja udah menghasilkan uang itu, per detik lah gitu, bener nggak? Nah itu harus di radiusnya luar kan, perputarannya itu pengunjung itu baru Banten, belum ke Ceringin, belum ke yang lainnya. Banten Lama doang. Yang religius itu banyak. Oleh karena itu sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, kami akan selalu ada di belakang Pak Kadis. Apalagi yang terkait ide-idenya, gagasan yang cemerlang tadi, maupun untuk memajukan pariwisata dan lain sebagainya. Kita akan siap untuk fungsi bargaining untuk menganggarkan dalam hal penganggarannya. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Ketua kita, Pak Ketua Komisi 3 DPRD Banten. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ini terkait dengan menurunnya angka penyebaran COVID-19 di Banten dan PPKM yang juga turun di level 2 saat ini membuat pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Kota mulai membuka kembali destinasi wisata. Bagaimana tanggapan Pak Tony? Apakah cukup membuang angin segar untuk para pelaku wisata? Lantas upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan hasil pendapatan objek wisata yang lesu atau belum kesohor oleh masyarakat tadi? Baik. Sebenarnya kita yang punya kewajiban untuk memperkenalkan wisata Banten. Saya yakini bahwa teman-teman yang hadir di sini adalah berasal dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Jadi di medsos, Instagram, ataupun media sosial lainnya, silakan dipromosikan wisata Banten yang Anda kenal, karena kalau kita menuntut saja dari pemerintah, pemerintah punya keterbatasan anggaran, personel dan sebagainya,
Sementara kita masyarakat lebih besar, sehingga ayo kita menjadi bagian yang menarik wisatawan baik mancanegara ataupun luar negeri untuk datang ke Provinsi Banten, karena saya yakin kalau kita banyak didatangi oleh wisatawan, tentunya ekonomi kita akan tumbuh. Tidak sampai kita menjadi seperti Bali yang pendapatan asli daerahnya didominasi oleh pariwisata, tetapi setidaknya akan menghidupkan sendi-sendi perekonomian, khususnya ekonomi mikro dan UMKM dan pengrajin-pengrajin. Sekali lagi, kita jangan melihat pemerintah daerah yang apa yang harus dilakukan, tetapi kita sebagai masyarakatlah yang ikut serta mempromosikan dan menjaga supaya wisata Banten ini dikenal. Jangan sampai ada sebagian kelompok wisatawan yang datang ke Banten sekali kemudian kapok karena harga yang tinggi ataupun perlakuan kita yang tidak ramah. Saya pikir begitu. Oke, baik, boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber. Dan selanjutnya ini Pak Kadis, sejak kembali dibuka destinasi wisata di Banten ini berapa peningkatan okupansi terutama hingga bulan Mei ini, dan juga upaya dan dukungan apa yang dilakukan pemerintah kepada pelaku industri dan juga pariwisata yang ada di Banten? Jadi baiklah, mungkin tadi sudah diserempet ya, nyerempet terkait dengan jumlah kunjungan wisata. Iya. Kita bicara masalah bulan Mei saja, pasca Lebaran Idul Fitri, sampai hari ini kunjungan itu sudah mencapai 3 juta orang. Kurang lebih ya, mungkin bisa lebih nih kalau hari Sabtu Minggu ini sudah masuk lagi datanya, itu 3 juta. Kalau estimasi kami, uang yang beredar satu hari itu adalah sebanyak 183 miliar. Jadi apakah berdampak terhadap ekonomi? Jelas berdampak. Karena kalau pariwisata ini maju, ekonominya langsung ekonomi kerakyatan, menyebar langsung. Ada yang beli ikan, ada yang beli, pokoknya macam-macam lah ya. Jadi ekonomi kreatif ini yang selama ini dibina oleh pariwisata ini akan menggeliat juga, akan maju sedemikian rupa. Dan cukup besar, 183 miliar per hari perputaran uang yang ada. Nah, alhamdulillah tadi Covid sudah mulai melandai, jadi pariwisata ini ikut terbawa juga. Masuk artinya tidak seperti dulu. Kalau dulu kan kalau masuk dihalang-halangi, sekarang tidak dibuka. Artinya tentu dibuka dengan memakai aturan prokesnya juga. Jadi kita tidak semua ini dilepas begitu saja, itu harus mengikuti aturan kesehatan. Nah, terkait dengan upaya yang dilakukan tadi terkait dengan sumber daya manusia, terus bagaimana ini kita hasil evaluasi kita, banyak wisata yang masuk ke Banten ini mengeluhkan tidak adanya perlindungan. Maka nanti ke depan ini akan kita buat suatu pelindung asuransi yang memang adanya di bawah pemerintah daerah. Jadi contoh yang 3 juta masuk ini ya kan, tidak ada perlindungan terkait misalkan kalau ada kecelakaan, orangnya renang, kegigit apa dan sebagainya, misalnya kebentur, ini tidak ada perlindungannya karena asuransi tidak ada. Bahkan kalau sampai fatality pun juga, sampai meninggal dunia, siapa yang menjamin? Nah ini yang dikeluhkan ini. Nah ini kita buat satu kajian nanti agar hadir pemerintah itu melindungi para wisata ini. Jadi kan akan nanti kemana-mana, di Banten begitu wisata nanti sudah terlindungi oleh asuransi pemerintah daerah. Nah ini akan kita buat. Nah terkait dengan sumber daya manusia, kita lagi sekarang menggalakkan artinya adanya uji kompetensi terkait keahlian-keahlian yang ada di objek wisatanya, di pariwisatanya sendiri, seperti balai wista ada uji kompetensinya, masak dan lain semua itu akan ada uji kompetensinya. Sekarang yang kita lakukan udah berapa ratus orang yang artinya kita uji, yang sudah dilatih oleh teman-teman kabupaten kota. Nah diuji oleh kita uji kompetensi ini akan mendapatkan sertifikasi dari BNSP. Nah inilah jadi tolak ukur kita nanti bagi yang belum bekerja akan kita salurkan kalau dia sudah dapat sertifikasi ini sendiri, dan banyak kompetensi nanti yang akan kita ujikan kepada masyarakat. Bahkan kita dalam waktu dekat akan menggandeng SMK pariwisata, akan kita panggil nanti, dan perguruan tinggi yang ada kejuruan wisata yang ada di Banten. Kalaupun tidak, kita akan ambil dari dinas pariwisata mungkin di setempat dan juga mungkin perguruan tinggi swasta yang ada, sehingga nanti sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pariwisata Banten ini bisa terpenuhi. Kalau sekarang kita melihat masih ada kekurangan, jadi belum merangkul secara keseluruhan, sehingga kalau bisa butuh
tenaga misalkan housekeeping, kita misalkan ada 200, kita umumkan paling dapat 150, 50-nya dari luar. Nah, ke depan nanti kita tidak mau seperti itu. Diminta 200, orang Banten semua yang masuk 200. Nah, inilah target-target kita dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ini, mulai dari yang bekerja ditingkatkan atau kompetensinya, dan juga yang belum bekerja juga dikasih sertifikasi agar bisa melamar pekerjaan seperti itu. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Kita sudah ada di penghujung acara, mungkin bisa berikan closing statement sedikit saja karena memang waktunya sudah terbatas. Silakan Kang Tony. Oh ya. Kami mengajak kepada semua pihak bahwa mari kita gunakan konsep pentahelix ataupun 5 cycle, 5 lingkaran yang terdiri dari ABCGM, akademisi, kemudian bisnis, pengusaha, kemudian C-nya itu adalah community untuk masyarakat, kemudian G-nya adalah government, dan M-nya itu adalah media massa. Nah, jadi ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pariwisata 14/2016, sehingga dengan 5 komponen tadi itu community, masyarakat juga membangun wisata, kemudian juga media massa, pemerintah, sektor swasta juga membangun, jangan hanya sekedar mengambil keuntungan sepihak, tapi kelima elemen ini bersatu padu untuk memajukan pariwisata Banten. Dan yang terpenting adalah marilah menjadi warga Banten yang ramah terhadap wisatawan. Terima kasih. Betul sekali, luar biasa. Tepuk tangan boleh. Pak Kadis, sedikit saja apa yang disampaikan kepada pemirsa di rumah? Ya baiklah, pemirsa di rumah, mungkin hanya 2 kata saja kalau saya mah. Tadi mendukung dari Dewan, ya tadi statement Dewan, maka kalau mau berwisata ke Banten aja, jangan kemana-mana. Jadi semua nanti bicara orang Banten berwisatanya di Banten. Jadi bila perlu nanti Pak Dewan, kalau ada yang menyeberang ke Lampung, kita tutup aja jalan sampai belokin ke Anyar gitu. Kalau mau berwisata di Banten saja, tidak kemana-mana. Dan nanti bisa kita lihat nanti kalau Pak Dewan lagi lemas ini, wah ini orang piknik nih, gitu kan, kira-kira gitu kan. Jadi kita mengajak ke semua masyarakat Banten, khususnya umumnya masyarakat yang ada di Indonesia, mari berwisata di Banten saja. Ayo ke Terima Banten kasih. ya Pak ya. Ayo ke Banten. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Pak Kadis. Pak Ketua silakan. Ya, untuk menuju harapan kedua narasumber, baik Pak Tony maupun Pak Kadis, saya rasa dimohon kepada pemerintah Provinsi Banten, terutama untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, karena untuk memajukan pariwisata yang ada di daerah Banten ini, ya, sesuai de facto di lapangan dibutuhkan infrastruktur. Tanpa infrastruktur yang layak, itu akan mengganggu daripada kunjungan-kunjungan pariwisata. Ya, contoh, hanya membutuhkan 1 jam pemain ke Anyar karena kemacetan ini, sehingga beberapa jam, iya kan, sampai pulangnya kemalaman. Ini sehingga akan dampak kepada kunjungan, mengurangi kunjungan. Akhirnya tidaklah nanti jangan ke Anyar karena macet total, kan begitu. Karena seperti contoh jalan yang dilebarkan juga belum maksimal kan, dari Palka ya, nah, ini dari Pabuaran sampai Cinangka tembus itu kan sering kecelakaan itu karena belum maksimal kan pelebarannya. Itu juga tolong kepada Pak Kadis agar diberikan masukan kepada pemerintah. Nanti juga di Badan Anggaran, saya satu-satunya yang pernah mengusulkan terkait masalah, walaupun di fungsi tugasnya oleh Komisi 4, tapi ada salahnya demi kepentingan kemasyarakatan, supaya segera mungkin jalan pelebaran Cinangka sampai Pabuaran itu tembus KP3 itu supaya dilanjutkan, ditindaklanjut, karena sering kecelakaan di Cinangka itu. Prihatin sekali. Oleh karena itu satu-satunya tolong infrastruktur dibenahi demi untuk memajukan daripada pariwisata yang ada di Banten. Oke, baik, luar biasa, boleh tepuk tangan.
Selain SDM, kemudian juga infrastruktur memang menjadi hal yang penting ya Pak ya, Ya. untuk kemajuan pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Tony dan juga Pak Kadis, dan juga terima kasih Pak Ketua, dan terima kasih teman-teman sudah hadir di Studio 1 Banten TV. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda 1 jam ini, dan saksikan kami kembali dalam forum dialog lainnya. Saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas untuk pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.